Alkitab mengatakan bahwa di surga kita hanya akan memuji. Wah, ini anu nih, super. Memuji Allah, tetapi kok di surga dikatakan di sana kita punya tempat tinggal. Mengapa tidak sebuah pelataran besar? Untuk memuji Tuhan saja. Lah, ayo semua bingung tak kamu? Loh, ini orang ya bola-balik kepengen ngatur Tuhan lagi. Aduh. Memang langsung manusia itu. Loh, saudara itu ini yang tanya ini, enggak tak sebut namanya lo ya. Etika. Ini orang sudah baca Alkitab enggak? Tuhan Yesus, aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Di sana banyak tempat. Loh, kok yang ya wes nanti yang tanya ini kamu nanti di rumah gedang. Jadi yang rumah los itu tak punya apa-apa. Sebab saudara, ini nanti di surga itu ya ada yang muji, ada yang kerja, ada nanti sebabnya apa? Nanti ada dunia baru, bukan terus dong enggak kerja. Terus namun nanti kamu muji terus enggak kerja. Di sana itu makan juga. Wong Tuhan Yesus berkata, aku tidak makan anggur lagi sampai nanti tiba di kerajaan yang baru. Di sana itu air anggur, mana itu roti surga. Itu makan itu. Mana itu roti malaikat. Nanti kita makan ya mana? Buah ada. Ada. Buah itu lebih manis dari buah di dunia. Rasanya itu campuran. Makanya saya kalau makan tak aduk semua. Nah, karena apa? Ternyata buahnya di sana itu, loh ini kayak apel. Kok rasanya kok apel, pir segala macam. Tuhan bilang, yang paling enak-enak masuk di sini. Wah, aku bilang luar biasa ya. Lah, ada ayatnya, ada di Wahyu. Semua yang indah, semua yang dibawa ke surga. Jadi kamu di sini belum nikmati, nanti di sana menikmati semua yang paling bagus, paling enak di dunia, kamu menikmati. Ada. Jadi itu loh harapanmu, jangan cuma muji, hahaha terus lah. Apa? Itu beda saudara. Nah ini ada lagi nih tanya nih. Mengapa ada roh orang mati, arwah gentayangan yang bisa masuk ke orang sekarang ini? Padahal kunci alam maut itu di dalam tangannya Tuhan Yesus yang pegang. Apakah Tuhan Yesus mengizinkan? Nah, ya oke, saya akan berikan gambaran sedikit saja. Ya, jangan nanti ini main roh, nanti roh-rohan terus. Orang yang mati itu sudah waktunya. Jadi orang Kristen maupun tidak Kristen itu sudah ada tulisannya yang dinamakan takdir nasib. Kapan kamu dilahirkan, kapan kamu mati itu sudah ada bukunya sendiri-sendiri. Jadi tidak usah pusing. Nah, tetapi di dalam Tuhan bisa diubah, bisa diperpendek, bisa diperpanjang. Nah, saudara, jangan terpancang gini. Sudah ditulis gitu, mesti matinya ya begitu. Tidak boleh diperpanjang. Boleh. Tergantung Tuhan. Nah, kenapa ada orang mati roh gentayangan? Nah, ini yang gentayangan itu pasti bukan anak Tuhan. Kenapa gentayangan? Sebab belum waktunya mati, dia mati. Ngerti? Itu memang ada. Tapi tidak semua orang. Contohnya, kamu ditakdirkan harusnya mati umur 20. Ternyata minuman ekstasi umur 15.
mati atau gantung diri. Nah, sudah waktunya belum? Oh, katanya Tuhan kuasa, gak bakal orang bisa mati. Loh, bisa. Kan saudara sudah bisa menetapkan sendiri, betul? Kalau Tuhan beracara tidak bisa. Nah, ini ada seorang hamba Tuhan sekarang jadi penginjil, orang Solo. Anak muda ini bosan hidup, mau cari Tuhan tidak ketemu, cari akhirnya jengkel, marah, ngamuk, nadinya dipotong, mau mati ketulungan. Akhirnya dia nabrak truk, ditabrak, putus-putus, tidak mati. Tapi ya lalu rasanya tidak karu-karuan toh. Terakhir dia, saking dia mau mati sungguh-sungguh, minum air keras, air aki, jadi macet semuanya, rusak semuanya, tidak mati. Karena apa? Karena Tuhan tidak mau dia mati. Oh, karena Tuhan mau pakai. Ternyata sekarang jadi hamba Tuhan. Jadi tidak bisa makan, tidak bisa minum. Ininya macet, kan rusak. Jadi tenggorokannya ini tidak bisa makan, tidak bisa minum. Lalu dilubangi di sini. Kalau makan, dingin, dikunyah, diambil. Sampai sekarang jadi hamba Tuhan di Jakarta. Ayo. Itu sebetulnya Tuhan sudah pilih, tapi dia maunya cari jalan sendiri, ngatur Tuhan. Menang Tuhan atau menang orang itu? Menang Tuhan, tapi dia harus bayar harga enggak? Bayar. Jadi setiap kali mau minum, enggak bisa saudara. Minum digerojok. Makan, kunyah-kunyah, masukin. Makanya dia tidak, kalau saudara ngundang dia, tidak pernah mau makan. Nah, kamu lihat gitu ya, kamu muntah. Iya toh? Jadi kalau makan di kamar. Ya aneh itu. Ya punya istri itu. Loh. Punya keluarga itu indah itu loh. Tapi jadi kesaksian. Jangan menentang Tuhan, terima saja semuanya indah pada waktunya. Daripada kamu seperti saya menderita, sudah tidak bisa, untungnya bisa ngomong, tapi tidak bisa makan. Saluran makannya semua lengket, terbakar. Nah, 3 kali mau mati tidak bisa karena Tuhan memang mau pakai. Nah, ya. Mengapa Allah, tanyanya istimewa lagi nih, mengadakan perbedaan antara yang diberi perlakuan khusus Henoh, Elia, Musa, Abraham, Iska, Yakub yang diperlakukan khusus dengan Samuel, Daud, Daniel, dan dengan alasan bahwa setiap manusia itu berdosa. Sekarang batasan-batasan dan syarat-syarat bisa masuk ke dalam perlakuan khusus. Perlu dijawab dah enggak? Enggak. Wong sudah tahu kok. Baru ini kan bagiannya Tuhan, betul toh? Nah kok dia mau anu lagi. Batasan-batasan antara kita miliki jabatan sebagai anak, budak, belian atau sahabat itu apa? Syarat-syaratnya apa saja? Syaratnya saudara lakuin saja, baca firman, berdoa, jalan saja bersama dengan Tuhan. Nanti saudara dituntun, saudara akan tahu sendiri saudara itu sebagai apa. Kalau masih tukang minta, segala-gala Tuhan minta, itu anak. Kalau sudah mulai melayani, itu
Belajar pelayanan, melayani Tuhan, melayani sesama. Kalau sudah budak, mulai hamba itu keakuannya mulai dikikis jadi hilang. Kalau sudah budak belian, itu sudah tidak punya harga diri lagi. Itu budak belian. Sebab dia tidak punya hak apa-apa, minta pun tidak. Terserah Tuhan. Dimatiin sekalipun, dipotong telinganya sekalipun, tidak boleh bilang mengapa Tuhan. Nggak. Ya, mau apa ke? Ya. Nah, itu budak belian. Bagaimana cara membedakan kehendak yang sempurna, yang baik dan yang berkenan? Apakah jodoh bisa berubah? Bagaimana cara membedakan kehendak yang sempurna, yang baik, dan yang berkenan? Kehendak yang sempurna, baik, dan berkenan kalau saudara melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, yang Tuhan perintahkan belum tentu di dalam Alkitab. Artinya di dalam Alkitab, tetapi yang maksud saya itu rema. Alkitab ini logos, umum. Jadi batasan umum saudara lakukan, tetapi kehendak yang sempurna berkenan kepada Tuhan. Kalau Tuhan perintah kamu khusus jadi rema, itu harus kamu lakukan. Itu yang paling sempurna. Seperti keadaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, bukan yang lain. Makanya Tuhan Yesus pada waktu disuruh membuat air menjadi air, padahal dia punya kuasa melakukan semua, tapi tidak dilakukan. Ya. Apakah jodoh bisa dirubah? Bisa. Kalau saudara itu tanya Tuhan, yang mana Tuhan tunjukkan itu yang paling baik. Kalau saudara bilang enggak mau Tuhan aku, oke, diberikan yang lain, nomor 2. Tuhan enggak mau, dikasih nomor 3. Jadi tambah lama tambah jelek. Dan ini saya ngalami sendiri dengan adik-adik saya. Adik-adik saya perempuan itu cinta Tuhan juga semua, peka. Tapi Tuhan bilang, Tuhan, ini kok orang kok seneng aku ini. Yang jodohku yang mana Tuhan? Tuhan bilang, yang sana. Loh kok yang itu? Itu yang paling baik buat kamu. Ya wis. Pacaran 4 tahun. Habis itu pisah. Dia bilang, karena kamu tidak nurut, kamu harus bayar harga. Kamu pacaran 4 tahun, kamu tinggalkan dia, kamu harus tunggu 4 tahun, baru aku nanti beri lagi. Tunggu 4 tahun dikasih. Yang mana Tuhan aku sekarang? Yang itu. Dulunya tinggi, pinter, insinyur, segala-galanya sudah tinggal mapan, tidak mau ganti. Gantinya apa? Pendek, sopir. Bayangin saudara. Waduh lah kok gini Tuhan. Itu nomor 2. Tidak mau, tak kasih nomor 3. Wah, ya, tidak apa-apa, mau ditangkap. Jadi maksud saya gini. Kalau saudara sudah berani tanya Tuhan, konsekuen. Nggak nurut, 2 kali salah. Makanya saya bilang, sudahlah kalau kamu tuh masih ragu-ragu, jangan tanya Tuhan. Jalan aja. Lebih baik nggak ngerti, supaya dosanya sedikit. Daripada ngerti, nggak nurut, repot ya. Nah ini lucu lagi ini. Kenapa Tuhan suka wangi-wangian? Sekarang saya tanya, kamu punya kesukaan wangi enggak? Minyak wangi? Punya? Mengapa kamu suka? Ayo, jawab, coba. Hah? Loh, kamu biar wangi, maksud saya bukan itu. Kamu punya kesukaan minyak wangi kan khusus toh? Khusus toh? Nah, kenapa kok khusus tuh?
Loh, kok jawabmu kok aku seneng kok. Ya sama mbek Tuhan. Lah Tuhannya seneng itu kok. Lah kenapa? Anda tahu. Kok tanya saya? Apa aku iki yang nyiptain Tuhan? Apa yang dimaksud dengan Keluaran 23 ayat 3? Apa itu? Dalam hal ini saudara kalau ada yang mamanya yang part-timer tidak tertarik boleh keluar ya, boleh, tidak apa-apa. Ini buat orang-orang yang sudah selesai. 23 ayat 3. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Betul ya itu ya. Juga jangan betul toh ya? Betul ya? Jangan memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Maksudnya begini, kalau saudara yang jadi hakim, ada orang miskin dan orang kaya, jangan nanti meskipun itu kata Tuhan harus kita menaruh belas kasihan. Jadi orang miskin meskipun dia miskin, tapi kalau dia salah tetap harus disalahkan. Gitu. Jadi jangan karena dia miskin, kasihanlah dibenarkan. Nah, maksudnya itu kamu harus berdiri di tempat yang benar. Gitu. Ya. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, dikisahkan di dalam Alkitab bahwa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Kemudian punya anak, Habil dan Kain. Habil mati dibunuh Kain. Yang ingin ditanyakan Kejadian 4, 16 dan 17, keturunan Adam menikah dengan siapa? Waktu itu Tuhan baru menciptakan Adam dan Hawa. Apakah Tuhan menciptakan manusia lain selain mereka berdua? Seperti yang saya tadi ngomongkan ya. Kejadian 6:4 dijelaskan apa anak Allah dan manusia. Apakah ada dua penciptaan? Juga disebutkan ada manusia di bumi. Maksudnya apa? Jadi Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa, kemudian anak-anaknya itu, kalau kamu baca di dalam Kejadian 4:5 itu, Adam itu cuma tidak punya anak, cuma Kain dan Habil. Adam itu punya anak banyak, terutama perempuan. Perempuannya ada banyak, tapi tidak ditulis. Makanya saudara-saudara orang perempuan zaman sekarang ngucap syukur karena kamu diperhitungkan. Zaman dulu itu anak-anak Adam itu perempuan tidak ada satu pun yang ditulis namanya, karena tidak diperhitungkan. Yang dihitung itu adalah laki-laki. Dan juga saudara harus perhatikan, Adam punya anak laki itu tidak ditulis juga. Ada ayatnya, coba kita baca. Maka yang ditulis itu biasanya cuma anak sulung dan anak-anak perjanjian. Jadi hanya khusus seperti Kain, pertama kan Kain, Habil, terus Set. Di dalam Kejadian 5, inilah daftar keturunan Abraham. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnya dia menurut rupa Allah, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Yang memberkati mereka, memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama, perhatikan, memberi nama siapa? Set. Padahal anak Adam siapa? Yang pertama siapa? Kain dan Habil. Di sini disebut apa? Set. Karena ini anak yang gantinya siapa? Habil. Kain tidak disebut lagi dah.
Nah, makanya itu perhatiin saudara. Kenapa kok begitu? Karena Tuhan itu yang disebut-sebut di dalam Alkitab ini yang ada hubungannya dengan rencana Tuhan. Setelah itu Adam Set setelah menanakkan Set, perhatikan 800 tahun dan ia memperanakkan anak-anak laki-laki dan tadi apa? Loh, lihat, perhatiin. Memberi ayat 4. Umur Adam setelah meranakkan Set 800 tahun. Umur Adam berapa? Dan ia ini siapa ini? Loh, bacamu piye toh, Mun? Loh, kira-kiranya gitu. Jadi anaknya Adam ada lagi enggak? Ada. Enggak disebut-sebut lagi. Jadi saudara harus tahu bahwa yang ditulis itu kerap kali yang ada hubungannya dengan rencananya Tuhan. Yang lain itu udahlah. Gitu loh. Jadi kalau saudara ada di sini, itu saudara tersebut namamu enggak? Nah, karena apa? Tuhan punya rencana buat kamu. Nah, jadi lumayan lah. Kalau ini apa nih? Tentang pengangkatan. Oh, ini gara-gara tadi malam dilihat film ya. Nah, keliru nangkap lagi ini. Apa yang dikisahkan di itu film semalam, pengangkatan sudah terjadi loh. Sudah terjadi apa belum? Lah kok ini tanya kenapa? Ini mesti lihatnya mbak, mikirannya ke tempat lain atau ngantuk. Jadi ini terusannya tanya, ndak usah tak baca ya. Kalau pengangkatan sudah terjadi, wah ini repot, berarti bayar harga seperti di Wahyu dong. Cuma sebagai sepulan besar orang memegang daun palem tanpa memerintah kerajaan 1000 tahun. Apakah tubuh kemuliaan yang diberikan sama atau beda dengan tubuh sekarang? Loh, loh kok kamu tahu? Ini kok tidak tahu ya? Orang yang tanya ini loh kok tidak tahu? Padahal sudah tak omongi berkali-kali loh ya. Pada waktu saya ngomong itu dicuri setan ini. Apakah tubuh kemuliaan dikembalikan wujud aslinya dari tanah liat? Loh ya ndak, wong justru dari tanah liat dibikin kemuliaan kok malah dibalikin tanah liat lagi. Kepriben. Ya ndak toh ya. Terus kemudian saya kasih tahu seperti Elia, itu tubuh tanah liat ndak? Tapi demikian dia diangkat, dirubah jadi tubuh kemuliaan. Seperti nanti kalau saudara Tuhan Yesus datang itu gitu. Tapi perhatikan, ada seorang hamba Tuhan yang dapat penglihatan bahwa nanti kalau pengangkatan yang diangkat itu cuma sedikit, kira-kira cuma 10% katanya. Nah aku bilang ya kemungkinan benar. Karena apa? Tuhan sudah berkata kok, apakah kalau anak manusia nanti datang mendapati iman, jadi pasti banyak yang gugur. Kalau Tuhan bilang 10%, itu cocok gitu. Cocoknya kenapa? Kamu ya suruh bayarnya cuma 1/10 kok. Nah kalau Tuhan nuntut kamu 1/10 ya logis toh ya, adil toh ya. Nah cuma masalahnya kamu ikut ndak? Kamu ikut? Ya terserah Tuhan. Kok kamu ikut sing nentepin kamu ke Tuhan? Sebab seandainya kamu ditinggal sekalipun, tetapi kamu sudah melakukan firman Tuhan dengan benar, Tuhan lihat ini orang perlu tak tinggal.
Kenapa? Karena harus mati syahid karena dia cukup kuat imannya. Tidak apa-apa. Karena apa? Karena nanti mati syahid karena diajak memerintah 1000 tahun. Kamu kepinginnya apa? Tidak mau mati syahid, tapi merintah. Nah itu. Nah itu memang kamu zaman sekarang ini kamu gitu ngatur terus sampai Tuhannya mau diatur. Jangan terserah Tuhan gitu loh. Wong saya sendiri yang tidak tahu kok. Saya suruh mati syahid pada tidak tahu saya. Iin pernah lihat Pak kamu ini hilang ya wis ben. Pokoknya Tuhan maunya apa sukai mati ya enak. Ditembak ya enak, diapake ya enak, pokoknya enak. Dalam 2 Raja-Raja 2 dikatakan bahwa Elia naik surga, tapi Tuhan Yesus menyatakan, nah rame ini. Tapi Tuhan Yesus menyatakan dalam Yohanes 3:13 bahwa tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Dan bagaimana hubungannya dengan pengalaman penglihatan Paulus dalam 2 Korintus 12:2 bahwa ia melihat seseorang berada di tingkat ketiga dari surga. Jadi pertanyaan, apakah Elia berada di tingkat yang berbeda dengan Tuhan Yesus? Betul. Jadi yang Tuhan katakan tidak ada seorang pun naik ke surga kecuali anak manusia. Tuhan Yesus dewe. Itu yang diartikan oleh kata-kata Tuhan Yesus, surga di tempat Bapa bertahta tertinggi. Tidak ada kecuali Tuhan Yesus. Karena memang tempat itu maha kudus, tempatnya cuma Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu tempat tahta Bapa. Nah itu tidak ada. Nah, Elia memang diangkat ke mana? Ke Firdaus. Firdaus itu tanah Firdaus itu surga tingkat 3, sama dengan Paulus gitu. Saya juga dibawa pertama kali waktu umur 17 pas 19 itu juga ke tingkat 3 ke Firdaus. Ada ayat yang mengatakan ada orang yang ditentukan untuk binasa. Bagaimana maksudnya? Padahal dalam Yehezkiel 18:23, 2 Petrus 3:9 Tuhan menginginkan keselamatan seluruh umat manusia. Betul. Saudara, apa yang dikatakan oleh Alkitab itu kata-kata Tuhan Yesus sendiri loh. Mengenai murid 12 murid, dia bilang, Bapak 12 murid ini yang kau serahkan kepadaku, tidak ada yang hilang kecuali 1 anak kebinasaan, yaitu Yudas. Yang sudah ditentukan binasa. Nah, saudara jangan salah ngerti, yang dikatakan oleh Tuhan ditentukan itu bukan berdasarkan Tuhan yang kamu mesti mati. Tidak, Tuhan hakim. Tapi kamu, saudara dan saya, Yudas pun dihukum, diadili, ditetapkan mati, binasa atau masuk surga berdasarkan apa? Perbuatanmu. Betul loh? Ada ayat toh? Setiap manusia dibalas menurut perbuatannya. Nah, Tuhan Yesus pada waktu dia memilih 12 murid, di dalam pertama kali milih loh, pertama kali milih. Coba baca di dalam Yohanes. Makanya Tuhan Yesus pada waktu dia milih murid 12 itu berdoa semalam-malaman. Maka dari itu Tuhan mesti menetapkan, sebab milih 12 itu Tuhan berdoa semalam-malaman. Nah, ini waktu sudah milih, Tuhan Yesus berkata, Yohanes 6 ayat 70, jawab Yesus kepada mereka,
bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot. Nah, jadi pada waktu Tuhan itu memilih Yudas, Yudas dipilih berdasarkan apa? Yudas dipilih berdasarkan rencana Allah. Harus 12 orang, satu yang akan menyalibkan Tuhan Yesus. Nah, kalau Yudas itu dipilih dari orang yang bisa selamat atau yang belum tentu selamat atau tidak, kan kasihan, betul? Makanya Tuhan berkata apa di dalam ayat yang itu? Aku milih kamu tuh 12, satu diantaranya apa? Iblis. Berarti Tuhan memilih dari permulaan itu. Dia lihat muridnya banyak, lalu dia doa sama Bapak, ini rencanamu kegenapan Alkitab ini kan harus digenepi. Jadi berarti 12 salah satu ini mesti orang yang nyalibkan aku. Kalau dipilih orang yang tidak, yang belum tentu selamat atau tidak, kan kasihan. Jadi dipilih saja dari orang yang sudah pasti binasa. Bagaimana caranya? Tuhan melihat satu-satu kamu. Dari permulaan dilahirkan sampai nanti ini perbuatanmu kayak apa? Oh gini. Oh gini. Oh sudah pilih Yudas wae lah. Wong ini mata duiten dan ini orang tidak bisa bertobat. Diajari Yesus kayak apa ya bisa bertobat. Sudah dipilih Yudas saja. Jadi saudara, kalau Tuhan berkata cuma satu yang hilang, yaitu anak yang kebinasaan yang sudah ditetapkan. Itu bukan berdasarkan Tuhan yang netepin, tapi berdasarkan jalan hidup yang dialami Yudas. Jadi saudara, sebetulnya ini kalau saudara tanya, saudara ini kamu tanya sama Tuhan, Tuhan sudah tahu dah kalau kamu nanti bakal selamat apa tidak? Tahu. Gitu, ngerti? Tuhan sudah tahu kamu ini nanti bakal selamat pada. Kalau kamu kalau kamu tanya, baru Tuhan lihat. Ngerti? Kalau kamu tidak tanya, kalau kamu tidak berdoa, ya tidak dilihat. Makanya Tuhan bilang apa? Ingatkan aku, perlunya kamu sembahyang itu. Makanya saya selalu kalau doa gini, Tuhan, Engkau lihat Tuhan, hidupku ini nanti bagaimana sih? Lah kalau hidupku nanti itu masuk tidak bisa selamat, lah buat apa aku masuk surga? Buat apa aku turut kamu? Kalau aku turut kamu tapi ternyata nanti masuk neraka, buat apa? Enak tak nikmati. Jadi nanti masuk nerakanya sekalian, yang paling dalam. Ya toh? Saya selalu begitu saudara. Dari kecil sekalipun saya orang gila-gilaan. Makanya nanti saya akan sampaikan firman. Ini cuma pertanyaanmu ini loh, kok banyak aneh-aneh ini loh.